Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di tanggal 28 Desember tahun 2021. Itu berarti kita 3 hari lagi akan meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021, memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, saudara, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan renungan pagi kita 28 Desember 2021 dengan judul Kita Dihadapkan Kepada Bapa. Kita dihadapkan kepada Bapa. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah pekabaran firman-Mu di pagi hari ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan boleh dikuatkan berpengharapan akan menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini 28 Desember 2021, kita dihadapkan kepada Bapa. Dan ayat inti kita Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ungkapan barang siapa menang menunjukkan bahwa ada sesuatu untuk dimenangkan bagi masing-masing kita. Orang yang menang itu akan dipakaikan dengan pakaian putih kebenaran Kristus. Dan tentang sang pemenang ada tertulis, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oh, betapa suatu kesempatan istimewa menjadi seorang pemenang dan memiliki kesempatan bahwa nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat sendiri. Betapa indah jaminan yang terkandung dalam perjanjian ini. Dorongan besar apakah yang dapat ditawarkan kepada kita untuk dapat menjadi putra-putri Allah? Siapakah yang akan memakai seluruh perlengkapan senjata itu? Siapakah yang akan terdaftar di bawah panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu? Pencerahan ilahi dapat terjadi pada setiap anak Allah yang berjuang dan dicobai agar dia tidak pernah jatuh dalam peperangan dengan kuasa kegelapan itu, melainkan menjadi seorang pemenang dalam setiap peperangan. Jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda itu dipakaikan kepada anak-anak Allah yang diuji, dicobai, namun tetap setia. Nama mereka dipelihara dalam kitab kehidupan anak domba itu, terdaftar di antara mereka yang setia dalam segala zaman. Mereka telah melawan segala tipu daya sang penipu itu. Mereka juga tidak berbalik dari kesetiaan mereka dengan adanya auman naga itu. Sekarang mereka selamat untuk selama-lamanya dari sang penggoda itu. Umat sisa itu bukan saja diampuni dan diterima, melainkan dihormati. Serban tahir dikenakan pada kepalanya. Mereka itu menjadi seperti raja dan imam bagi Allah, sedangkan setan sedang mendesakkan segala tuduhannya dan berusaha hendak membinasakan rombongan ini. Para malaikat suci yang tidak kelihatan sedang berjalan ke sana kemari, menaruh di atas mereka meterai Allah yang hidup. Inilah mereka yang berdiri di atas bukit Zaitun bersama anak domba itu, dengan nama Bapa tertulis di dahinya. Luar biasa saudara, inilah pekabaran yang indah yang kita dengarkan di pagi ini. Kita telah dengarkan kemarin dan saya ulangi hari ini bahwa jubah putih adalah jubah kebenaran Kristus. Sekuat atau sehebat apa kita ingin sempurna, kita tidak mungkin sempurna dalam kelemahan, dalam keberdosaan kita.
Kesempurnaan kita mungkin terjadi hanya di dalam Yesus. Tidak mungkin terjadi di dalam diri kita. Hanya di dalam Kristus kita dimampukan, kita disempurnakan, kita disucikan, dikuduskan. Dan jubah kebenaran Kristus adalah tabiat Yesus itu sendiri yang akan dipakaikan kepada kita. Jadi jubah putih yang digambarkan dalam renungan kita hari ini dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 5 itu adalah tabiat Yesus itu sendiri. Kita tidak dapat bandingkan putih kita dengan putih orang lain di sekitar kita. Kalau kita membandingkan dengan putih orang lain, belum tentu kita putih. Kita harus membandingkan putih yang asli, yaitu ada pada Yesus. Dan kalau kita menggunakan putih kita, tidak akan pernah sama dengan putihnya Yesus. Artinya tabiat kita hanya dapat disempurnakan dengan tabiat Kristus yang dipakaikan kepada kita. Dan ada kalimat barang siapa menang di ayat kita hari ini. Barang siapa menang artinya bahwa untuk mencapai kemenangan ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kita berjuang. Artinya untuk mencapai kemenangan, barang siapa menang, di balik semuanya itu ada perjuangan yang kita sementara lewati. Dan itu kapan? Inilah hari-hari hidup kita lewati. Ingat saudara, kita dapat menang hanya dengan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita menang? Ketika kita berkata, kita menerima ayat ini dan kita berkata kita mau menerima, kita mau menjadi pemenang. Barang siapa menang, kata ayat firman Tuhan hari ini. Dan barang siapa menang itu ditujukan kepada saya dan juga saudara-saudara pendengar renungan pagi di mana saja berada. Bagaimana cara kita menang? Kalau kita mau menang, ingat, Yesus telah menang. Kalau kita pikirkan bahwa Yesus telah menang, Yesus akan memberikan kita kekuatan untuk kita juga menang dalam pergumulan hidup kita setiap hari. Saya berikan contoh seperti ini. Kita sementara untuk mungkin bagi pencinta sepak bola, kita sementara menyaksikan piala AFF, piala Suzuki, ya, AFF, dan Indonesia sudah akan masuk di partai final nanti. Dan walaupun pemain ini kita kenal, mereka tidak mengenal kita. Tetapi ketika Indonesia membobol gawang lawan, kita juga mungkin di rumah kita nonton di televisi atau di laptop atau di handphone, kita juga berteriak menang. Jadi kita betapa semangat kita, padahal mereka tidak tahu kita berteriak di rumah atau di mana saja. Dan ketika kita lihat Indonesia menang, kita juga menang. Nah, itu semangat menang itu, bahwa kita tahu kalau Yesus telah menang, kita juga akan menang. Semangat itu harus ada pada diri kita. Jadi cara untuk menang, banyak cara mungkin yang lain kita pelajari, tetapi satu cara yang saya ingin bagikan kepada kita hari inilah salah satu cara untuk kita menang adalah lihatlah Yesus yang telah menang itu. Kalau kita lihat Yesus dengan kemenangannya, kita memastikan kita juga akan menang, bukan karena kita, tapi hanya karena Yesus. Tuhan berkati agar hari ini kita menang, kita meraih kemenangan itu sampai nanti suatu waktu kemenangan yang paling terbesar adalah kita berada dalam kerajaannya. Terima kasih, Tuhan berkati saudara di mana saudara berada, pendengar renungan harian kemarin lebih dari 1.000 yang mendengarkan pekabaran kemarin, dan kiranya hari ini lebih banyak lagi orang akan diberkati dengan pekabaran yang kami membagikan melalui channel ini. Tuhan berkati kita semua, dan kita akan akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk renungan yang indah pagi hari ini, bahwa kami akan menang Tuhan, dan saya yakin kami akan menang karena Yesus telah memenangkan pertarungan. Tolong kami, hari-hari hidup kami berjalan tidak sendiri, tapi firman-Mu menuntun hidup kami. Hari ini Tuhan, 3 hari lagi kami akan tinggalkan tahun 2021. Kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Pelihara kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat. Dan hamba-Mu berdoa semua pendengar renungan harian yang mendengarkan renungan ini tiap-tiap waktu, lebih dari 1.000 orang mendengarkan pekabaran tiap hari. Tuhan memberkati agar lebih banyak orang diberkati, lebih banyak orang dipulihkan, lebih banyak orang disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba doakan khusus apabila ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan setiap sakit penyakit apapun,
Tapi yang paling terutama adalah walau fisik sehat, tapi paling terutama hamba mohon adalah kiranya iman setiap orang akan sehat. Apabila hari ini ada yang bersuka cita karena ulang tahun, karena ketambahan umur pribadi atau rumah tangga, atau ada yang ketambahan orang dalam keluarga, tambahan anak yang lahir, Tuhan berkati, lengkapi sukacita mereka di dalam Yesus. Apabila ada yang berduka karena kematian atau karena apa saja yang dihadapi, Tuhan hiburkan dengan penghiburan sejati dari sorga, dan pelihara kami hari ini sampai Maranatha. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara, Tuhan kiranya berkati kita hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.